mengembangkan materi yaitu sosiologi hukum menurut Max Weber dan Emil Durkheim. Saya Widya Minarti. Saya Fatma Fitari. Saya Andraini. Saya Muhammad Rizky. Saya Nanda Kurniawan. Baiklah, saya Nanda Kurniawan akan menjelaskan materi pertama, yaitu teori sosiologi hukum menurut Max Weber dan Emil Durkheim. Menurut Max Weber, teori sosiologi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Weber percaya bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Max Weber adalah seorang sosiologi, ekonomi, dan filsuf Jerman yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam sosiologi modern. Ia dikenal karena kontribusinya dalam memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan kekuasaan. Selanjutnya, menurut Emil Durkheim, teori sosiologi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum berperan dalam memelihara solidaritas dalam masyarakat. Durkheim melihat hukum sebagai cermin dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Emile Durkheim adalah seorang sosiologi terkenal dari Prancis yang dianggap sebagai salah satu bapak pendiri sosiologi modern. Ia memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan teori dan metodologi sosiologi. Ya, selanjutnya materi poin kedua akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas macam-macam teori sosiologi hukum menurut Max Weber dan Emil Durkheim. Yang pertama, teori sosiologi hukum menurut Max Weber. Yang pertama, teori rasionalisasi. Yang kedua, tindakan sosial. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, kekuasaan. Yang kedua, menurut Emil Durkheim. Yang pertama, teori solidaritas sosial. Yang kedua, fungsionalisasi. Yang ketiga, integrasi sosial. Kedua tokoh ini memberikan landasan penting bagi pemahaman tentang struktur dan dinamika masyarakat. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bagian C, pengaruh teori Max Weber dan Emil Durkheim terhadap sosiologi hukum. Teori sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Max Weber dan Emil Durkheim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bidang sosiologi. Berikut adalah beberapa pengaruh dari teori-teori mereka. Yang pertama, Max Weber, rasionalisasi hukum. Salah satu kontribusi utama Max Weber dalam sosiologi hukum adalah pemahaman tentang rasionalisasi hukum. Pemandangan ini mempengaruhi pemahaman tentang bagaimana hukum berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Peran hukum dalam masyarakat. Weber juga menegangkan pentingnya aturan dan institusi dalam memelihara keteraturan, menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Pengaruh agama terhadap hukum. Konsep ini memberikan pemahaman tentang bagaimana agama dapat mempengaruhi perkembangan hukum dan sistem hukum dalam masyarakat. 2. Emil Durkheim, konsep fakta sosial. Durkheim mengembangkan fakta sosial, yaitu pola-pola perilaku dan tindakan yang di luar individu dan mempengaruhi individu dalam masyarakat. Peran hukum sebagai moral sosial. Hukum memiliki peran penting dalam memperkuat norma-norma sosial dan memberikan sanksi sebagai upaya pembelajaran terhadap pelaku yang melanggar norma-norma tersebut. Pengaruh agama terhadap hukum. Ia berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum dalam masyarakat. Pengaruh teori sosiologi hukum. Max Weber dan Emil Durkheim dalam bidang sosiologi hukum tidak hanya memberikan dasar teoritis, tapi juga memberikan kerangka pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum, masyarakat, dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah perbandingan dan persamaan teori Max Weber dan Emil Durkheim. Yang pertama yaitu konsep hukum.
Durkheim menganggap hukum sebagai cermin dan kesatuan moral dalam masyarakat. Weber melihat hukum sebagai hasil dari proses rasionalisasi yang berfungsi untuk mengatur tindakan individu. Yang kedua adalah fungsi hukum. Durkheim berpendapat bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Weber melihat hukum sebagai pengatur dalam masyarakat modern. Yang ketiga adalah pendekatan metodologis. Durkheim menggunakan pendekatan positivistik dalam mempelajari fenomena sosial. Weber menggunakan pendekatan pemahaman sosial yang menekankan pemahaman wijah dan motivasi di balik tindakan individu. Namun meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan atau konsep yang digunakan, keduanya mengakui bahwa hukum memiliki pengaruh dalam mengatur kehidupan sosial. Baik, materi terakhir saya akan membahas tujuan Max Weber dan Emil Durkheim dalam teori sosiologi hukum. Meskipun tujuan mereka berbeda, tetapi tetap sejalan dalam upaya memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Max Weber memiliki beberapa tujuan dalam teori sosiologi hukum. Yang pertama, memahami hubungan antara individu dan hukum. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor sosial dalam membentuk sistem hukum. Yang ketiga, menyelidiki peran hukum dalam mengatur konflik sosial. Kemudian, Emil Durkheim juga memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam teori sosiologi hukum. Yang pertama, memahami peran hukum dalam mempertahankan stabilitas sosial. Yang kedua, mempelajari solidaritas sosial dalam konteks hukum. Yang ketiga, menganalisis peran hukum dalam mengatur konflik sosial. Tujuan Max Weber dan Emil Durkheim dalam teori sosiologi hukum adalah untuk memahami peran hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi interaksi sosial, stabilitas sosial, dan solidaritas sosial. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.